Li Shuyue, kenapa kau kemari? Aku... Aku sudah bilang, urus sendiri urusan sepelemu itu. Aku sangat sibuk. Dokter Gu, kondisi Nona ini cukup serius. Hasil tesnya perlu segera ditinjau. Setiap orang yang datang ke rumah sakit karena kasusnya serius. Kalau semua pasien bersikap seperti dia, minta perlakuan khusus dan terburu-buru, mana mungkin aku bisa bekerja? Keluar, Dokter Gu, keluar. Kalau mau periksa, ikuti prosedur dan antre. Kalau urusan pribadi, kita bicara setelah aku pulang kerja. tapi Dokter Gu, Baiklah. Gulinhan, kalau untuk bertemu kamu saja harus buat janji, lalu apa artinya pernikahan kita? Bukannya sudah kubilang aku lembur malam ini dan tidak akan pulang untuk makan malam? Kenapa masak sebanyak ini? Gulinhan, ini terakhir kalinya aku memasak makan malam untukmu. Apa? Ayo kita bercerai. Apa kau bilang? Aku sudah menyiapkan surat cerainya. Tinggal tanda tangan saja namamu di sana, lalu kita akan berpisah. Li Shuyue, kau sudah bosan hidup enak dan sekarang mulai cari gara-gara? Mengancamku dengan perceraian? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak cari gara-gara. Aku sudah menandatanganinya. Kalau tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Li Shuyue, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku akan hitung sampai 3. Kembali dan minta maaf padaku, dan aku akan memaafkanmu. 3, 2, 1. Halo, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Li Shuyue, kalau berani pergi, jangan berani-berani pulang. Gulinhan, 6 tahun yang lalu, aku menuruti wasiat terakhir orang tuaku dan menjadi istrimu. Tapi, aku tak pernah menyangka kau sudah punya orang lain di hatimu. Saat itu, kau sangat sedih karena cinta sejatimu pergi ke luar negeri dan meninggalkanmu. Dan kau bahkan menyalahkan semuanya padaku. 6 tahun pernikahan dan kau tak pernah sekalipun menunjukkan kebaikan padaku. Sudah 6 tahun, sudah saatnya aku sadar. Mulai hari ini, kita berpisah selamanya. Berpisah selamanya. Shuyue, Kak, aku dengar kau kena kanker. Bagaimana bisa ini terjadi? Gulinhan itu, bagaimana dia bisa menjagamu? Kak! Aku sudah bercerai dengan Gulinhan. Apa? Kak, Shuyue, aku merasa tidak enak badan. kenapa? Bisakah kau datang menjemputku? Shuyue! Shuyue, begitu aku temukan dokter yang lebih baik, aku akan bawa kau untuk operasi. Percuma, Kak. Kata dokter. Penyakitku ini tidak bisa disembuhkan. Bagaimana kau tiba-tiba bisa menjadi seperti ini? Apa Gulinan melakukan sesuatu padamu?
Kenapa Shu Yue? Kau mau apa? Tenang saja. Shu Yue. Shu Yue. Pakku, ini jadwal operasi hari ini yang diatur oleh departemen. Taruh saja di meja. Pakku, kenapa lehermu merah sekali? Jangan-jangan alergi. Bukan apa-apa, pergilah kunjungi pasien. Lebih baik kau cepat urus dulu. Ngomong-ngomong, ibuku pernah membantumu mengompilasi daftar alergen. Butuh waktu beberapa hari. Dia ke sana kemari, pergi ke setiap klinik untuk menanyakan pencegahan. Alergen. 50 atau 60 alergen berbeda. Dia menanyakan semuanya. Ya, catatannya sudah setebal ini. Aku dikelilingi dokter. Memangnya perlu dia begitu teliti dan menanyakan semuanya lagi? Pakku, kau sudah lupa. Malam pertama ibuku membawakanmu camilan tengah malam. Dia selalu sedikit nama obat. Kau merah sekali, kau marahnya. Li Shuyue, bentuk sederhana saja tidak bisa kau salin dengan benar. Bagaimana kalau pasien dapat obat yang salah? Bisakah kau hidup dengan penyesalan itu? Keluar. Pasti setelah itu, setiap kali kau minta bantuannya, meskipun hanya menulis memo untukmu, dia akan cari dokter lain untuk dicek ulang. Tapi dia tidak dilatih keperawatan. Di belakang layar, siapa tahu berapa besar usaha yang dia lakukan. Dongeng bilang setelah hujan akan ada pelangi. Guang, bukankah istrimu melarangmu datang ke tempat-tempat seperti ini? Kenapa dia melepasmu hari ini? Kami sudah bercerai. Bagus. Wanita memang tidak boleh dimanja. Betul. Ayo kita minum untuk merayakannya. Ayo, habiskan. Ayo. Ita kita mainam. Yuk, habiskan. Aku pergi dulu. Tuan mudaku. Mana semua orang? Kemana perginya semua orang? Li Shuyue. Mana sup penghilang mabukku? Li Shuyue. Tuan yang begitu dah sering. Li Shuyue. Selalu Li Shuyue. Apa rumah ini tidak bisa bertahan tanpa Li Shuyue? Tadi pembantu sedang membersihkan kamar dan menemukan laporan diagnosis Nyonya. Laporan diagnosis apa? Nyonya, dia mengidap kanker otak. Kanker otak, tipu muslihat kecil ini tidak akan menipuku. Fui Huai. Cari tahu segera di mana Li Shuyue. Dia berani menggunakan laporan lab palsu untuk menipuku. Dia benar-benar keterlaluan. Kak, setelah aku meninggal, jangan beritahu Gulinhan di mana aku dikuburkan. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Aku juga tidak ingin dikuburkan di pemakaman keluargaku. Baik. Shu Yue, aku janji padamu, Kak. Aku akan pastikan Gulinhan membebaskanmu. Kalau begitu, aku bisa beristirahat dengan tenang. Shu Yue. Sudah ketemu dia? Kamu buru-buru sekali mencari Li Shuyue. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Dia bukanlah apa-apa. Kaku, membosankan, tidak punya bakat apa-apa. Mana mungkin aku jatuh cinta padanya? Bagus. Jangan sampai setelah kehilangan dia, kamu baru menyesal. Menyesal tidak mungkin. Baiklah. Akan kuberitahu di mana dia. Di mana dia? Jalan Dongping, nomor 17. Siapkan mobil. Mari kita lihat. Akal-akalan apa lagi yang dia buat sekarang?
Gu, aku sarankan kamu jangan terlalu gegabah. Kamu harus bersiap-siap dulu. Bersiap-siap? Untuk apa aku harus bersiap-siap? Li Shuyue sudah berkali-kali membuat onar. Kamu berharap aku bersikap baik padanya? Gulinan, aku ini sobatmu. Kamu pikir aku akan menyesatkanmu? Tenangkan dirimu sebentar sebelum masuk. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan sanggup menghadapi akibatnya. Kami sudah menikah 6 tahun. Li Shuyue, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Li Shuyue, keluar sekarang. Pak, apakah Bapak datang untuk menghadiri pemakaman Nona Li Shuyue? Li Shuyue? Pemakaman? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu, kamu baik-baik saja. Dokter Gu, kondisi Nona ini cukup serius. Hasil tesnya perlu segera ditinjau. Setiap orang yang datang ke rumah sakit karena kasusnya serius. Kalau semua pasien bersikap seperti dia, minta perlakuan khusus dan terburu-buru, mana mungkin aku bisa bekerja? Keluar. Gu, tenanglah. Mungkin ada kesalahan dari staf. Li Shuyue pasti masih hidup dengan baik. Berdiri, Gu, berdiri dulu. Kamu benar. Li Shuyue tidak mungkin mati. Dia melakukan ini untuk menyiksaku. Dia menggunakan cara ini untuk membuatku menyesal. Bongkar tempat peringatan ini sekarang juga. Suruh Li Shuyue keluar dan hadapi aku. Kalau tidak, aku akan hancurkan tempat ini. Hentikan. Hentikan. Jangan sentuh adikku. Li Wangqing. Di mana Li Shuyue? Aku ingin menemuinya. Apa hakmu untuk menemuinya? Aku suaminya. Suami? Di hati Shuyue, suaminya sudah lama meninggal. Saat keluargamu menyusahkannya, saat teman-temanmu menyeretnya untuk terjun payung dari ketinggian 10.000 kaki, saat dia didiagnosis kanker otak stadium akhir, ketakutan dan tak berdaya, kau yang mengaku sebagai suaminya ada di mana? Kanker otak? Tidak mungkin. Shuyue selalu sehat. Bagaimana mungkin dia kena kanker otak? Shuyue, buka matamu dan lihat. Lihatlah suami yang kau cintai bertahun-tahun ini, seorang dokter. Dia bahkan tidak tahu kalau kau punya kanker otak. Cukup. Li Shuyue, kalian masih belum cukup bermain, berhentilah main-main. Keluar sekarang. Kau melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kau menipuku agar datang ke sini hanya untuk melihatku. Melihatku menyesal. Aku sudah tahu akal bulusmu. Keluar sekarang. Keluar. Gu, tenang. Li Shuyue mungkin benar-benar sudah meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin, dia tidak mungkin mati. Dia hanya sedang mengacuhkanku. Dia hanya ingin melihat aku menderita. Gulinhan, apa yang kau lakukan, Tasuwigan? Jika kau ingin aku percaya Li Shuyue sudah mati, maka buka peti matinya. Saat Shuyue masih hidup, kau tidak menghargainya. Sekarang, kau pura-pura setia. Tidakkah kau merasa munafik? Jika itu membuktikan dia masih hidup, aku akan terima konsekuensinya. Aku akan menerimanya. Bahkan tidak ada peti mati. Ini semua hanya rekayasa yang kalian buat. Li Shuyue sama sekali tidak mati. Kau pura-pura mati untuk menipuku. Keluar dan temui aku sekarang. Aku beri kau kesempatan terakhir. Jika kau tidak muncul, kita putus untuk selamanya. 3, 2, 1. Nona Li. Shuyue. Nona Li. Sesuai dengan keinginan terakhir adikmu, jenazahnya sudah dikremasi. Ini dia abunya. Saya secara berduka cita. Abu? Gulinhan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bukannya kamu ingin bertemu Shuyue?
Sekarang kamu sudah bertemu dengannya. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku. Jangan berharap terlalu tinggi. Aku lebih ingin Shu Yue hidup daripada kamu. Tapi kalau orang sepertimu saja masih hidup dengan baik, tapi satu-satunya adikku malah sudah mati. Tidak mungkin. Ini cuma kotak abu. Kamu mau aku percaya kalau Li Shuyue sudah mati? Aku tidak percaya. Aku tidak akan percaya. Gu Linhan, saat Shu Yue masih hidup, dia sudah memberimu kesempatan. Hanya saja kamu tidak pernah hargai. Apa maksudmu? Hari ketika Shu Yue didiagnosis kanker otak stadium akhir, dia mencoba meneleponmu. Waktu itu kamu ada di rumah sakit, tapi kamu menolaknya. Kamu mungkin tidak pernah membayangkan saat kamu membantu teman masa kecilmu mendapatkan kamar rumah sakit, Shu Yue dilarikan ke ruang gawat darurat. Sebagai suaminya, kamu mengabaikan istrimu sendiri untuk merawat selingkuhan yang pura-pura sakit. Apakah kau punya hati nurani? Gu Linhan, keinginan terbesar Shu Yue sebelum meninggal adalah memutuskan semua hubungan denganmu. Cepat kau urus surat cerai ini. Bebaskan dia. Gu Linhan, Shu Yue hanya ingin surat cerainya. Dengan kekuatan dan pengaruhmu, itu seharusnya tidak sulit, kan? Berlagak jual mahal. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jika kamu ingin surat cerai, suruh Li Shuyue datang ambil sendiri. Cari tahu lokasi Li Shuyue untukku. Aku ingin melihatnya baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Ya, Pak. Akan saya atur segera. Kami akan mencarinya dengan segenap kemampuan. Tuan Muda Fu, ada apa dengan Tuan? Dulu dia sama sekali tidak peduli pada Nyonya. Mengapa dia tiba-tiba mencarinya? Dia tidak tahu perasaannya yang sebenarnya. Kadang-kadang kamu baru merasakan sakit setelah kehilangan cintamu. Ketika dia perlahan-lahan sadar, mungkin akan lebih sakit lagi. Pergilah dulu. Halo, Nona Li, adikmu sudah sadar. Tuan Xie menyuruhku memberitahumu. Shu Yue sudah sadar? Baik, aku akan segera ke sana. Shu Yue. Shu Yue. Shu Yue? Shu Yue. Shu Yue, kamu sudah sadar? Kak, bukankah aku sudah mati? Dasar anak ini. Kamu ngomong apa sih? Kamu masih hidup dengan biak. Kak, jangan goyang-goyang aku. Aku bisa mati karena itu. Aduh, jangan ngomong begitu. Jangan pernah ucapkan kata itu lagi. Adikku ini diberkati langit, pasti bisa selamat. Kamu adalah Xie Jingming, seniorku di kampus. Berkat Bapak Xie yang mendatangkan ahli dari luar negeri, kamu bisa diselamatkan. Shu Yue, kita bertemu lagi. Papaku, Ada kabar tentang Shu Yue? Pak Gu, kau salah tanda tangan nama di dokumen ini. Batalkan semua operasiku minggu ini. Tunda dulu semuanya. Mulai sekarang, kecuali urusan Li Shuyue, jangan ganggu aku. Kebahaditen. Selalu terasa paling berharga setelah kamu kehilangannya. Pak Gu, kenapa Bapak menyiksa diri sendiri seperti ini? Ya? Memangnya apa hebatnya Li Shuyue? Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Han, Shu Yue, Shu... Shu Yue. Kamu ada di mana sih? Aku kasih kamu kesempatan terakhir.
Aku hitung sampai 3. Kamu kembali dan minta maaf sama aku. Semua orang datang ke rumah sakit karena kondisinya serius. Kalau semua kayak dia, minta perlakuan khusus dan pelayanan cepat, mana mungkin aku bisa kerja? Keluar. Bentuk sederhana saja tidak bisa kau salin dengan benar. Bagaimana kalau pasien dapat obat yang salah? Bisakah kau hidup dengan penyesalan itu? Gu, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu undang Xia Xinglan juga? Bukannya aku sudah kasih tahu dari awal. Gimana kalau Li Shuyue lihat ini? Ah, tidak masalah. Itu cuma perjodohan keluarga. Kenapa aku harus peduli padanya? Aku cuma tahu dulu ibumu. Pengen Xia Xinglan nikah sama kamu. Tapi 6 tahun ini yang nemenin kamu adalah Li Shuyue. Sekarang hubunganmu sama Xia Xinglan tidak jelas. Menurutmu bagaimana perasaan Li Shuyue? Aku sama Xia Xinglan gak ada apa-apa. Keluarga kami memang sudah dekat turun-temurun. Apa salahnya aku menjaganya? Li Shuyue gak bakal peduliin hal-hal kayak gini. Kak Xie, aku sudah sembuh. Aku nggak perlu minum obat lagi. Kamu sudah sadar. Maaf sudah mengganggu tidurmu. Nuh, turun dari pangkuan Kak Xie. Kamu mengganggu mereka. Tidak apa-apa. Hari ini kamu tidur agak lama. Kamu merasa baik-baik saja? Senior, kenapa kamu masih di sini? Aku khawatir kamu mungkin butuh seseorang. Lagi pula, sekarang aku tak ada urusan kerja. Demamnya sudah turun. Kamu juga terlihat jauh lebih baik. Sepertinya kamu benar-benar sedang membaik. Senior, kamu menemukan dokter dari luar negeri untuk menyembuhkanku. Aku belum berterima kasih dengan benar padamu. Jadi, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku, menyerahkan diri padaku? Hanya bercanda. Kamu sebaiknya fokus untuk sembuh dulu. Selama keadaan darurat, jika keinginanmu untuk hidup tidak cukup kuat, bahkan dokter terbaik tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, berterima kasihlah pada dirimu sendiri dulu. Aku harus cukup tangguh untuk menjadi juniormu. Baiklah, jangan paksakan dirimu tersenyum jika tidak mau. Ini, makan sesuatu yang manis. Itu akan meningkatkan dopamin, mungkin membantumu merasa sedikit lebih baik. Aku juga punya, Kak. Kak Xie memberikannya padaku. Ini benar-benar manis. Terima kasih tuh, senior. Pakku. Bapak sudah berhari-hari tidak tidur. Sebaiknya Bapak pulang dan istirahat. Rumah itu penuh dengan jejak-jejak yang ditinggalkan Shuyue. Aku tidak akan pulang. Kenapa? Kenapa masih belum ada kabar tentang dia? Bapak sudah menyuruh orang mencari di seluruh kota. Sebentar lagi pasti ada kabar. Aku sudah menunda semua pekerjaanku untuk sementara. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk hari jadi pernikahan kita. Aku sudah bilang ke ibuku. Dan adik perempuanku tanpa izinku, tidak ada yang boleh mengganggunya. Apalagi yang bisa kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Pakku, Bapak sudah mengurus semua hal ini. Bapak yang sudah melakukan semua yang Bapak bisa. Kalau begitu, katakan padaku. Kenapa Shuyue tidak mau kembali menemuiku? Kenapa? Ini... Li Shuyue? Lin Han, Kamu sedang apa di sini? aku dengar kamu sudah berhari-hari tidak makan dengan benar. Lambungmu juga tidak baik. Aku sangat khawatir. Jadi, aku masak sesuatu dan membawanya ke sini. Aku tidak butuh. Pakku, setidaknya Bapak coba makan sedikit. Ibu guru paling memperhatikan kesehatan Bapak. Kalau dia melihat Bapaknya seperti ini sekarang, dia pasti semakin tidak mau kembali. Makanan apa yang kamu buat ini? Pelayan saja bisa lebih baik. Rasanya seperti kardus. Ini pertama kalinya aku memasak. Sebagai istriku, kamu harus sempurna dalam segala hal. Jangan cari alasan untuk menghindar. Buang semua makanan ini. Jangan biarkan aku melihat hal seperti ini lagi.
Dulu Shuyue adalah seorang nona manja yang tidak pernah lakukan tugas rumah. Dia mau memasak untukku. Apakah selama ini saya yang tidak pernah puas? Aku yang sudah salah. Linhan, Li Shuyue pasti masih kesal sama permainan tantangan dan kejujuran. Barulah dia nggak mau pulang. Dia memang keras kepala. Tapi memang begitulah dia. Jangan khawatir. Makan dulu, kesehatanmu yang penting. Pertama kali Shuyue datang ke rumah sakit membawakan aku makanan, dia juga masak hidangan ini. Linhan, kau sibuk seharian, pasti belum makan. Ini sup yang aku masak selama 6 jam. Aku sudah coba rasanya. Bibi Wang, pembantu di rumah juga bilang enak. Dokter Gu, ini pasti istrimu. Tidak disangka dia akan masak sup sendiri dan membawanya ke rumah sakit. Nggak kayak istriku. Garam sama gula aja nggak bisa bedain. Wah, aku iri banget. Iya, istri yang perhatian kayak gitu susah dicari. Dokter Gu, kau pria yang beruntung. Gimana kalau latihan hari ini kita abaikan saja? Kau harus meluangkan waktu untuk menemani istrimu. Kau kira rumah sakit ini tempat seperti apa? Tempat buat kamu main peran istri yang lembut dan berbudi? Bawa pergi. Jangan kira ini begini bisa membuatku makin menghargaimu. Jangan harap. Buku, sebaiknya ibu pulang tuh. Aku akui aku salah. Nanti kalau ketemu Shuyue lagi, pasti akan aku jelasin semuanya ke dia. Gu, ada kabar tentang Li Shuyue. Dia di mana? Gu, kau harus siap-siap. Ini surat kematian Li Shuyue. Paku, kau harus jaga diri, Pagu. Tidak. Ini palsu. Dia nggak mati. Dia nggak mati. Aku harus cari dia. Linhan, Li Shuyue sudah meninggal. Tapi kau masih punya aku. Kau harus jaga diri. Aku akan selalu ada buat kamu. Dia nggak mungkin mati. Aku nggak mau orang lain. Aku cuma mau Shuyue. Aku cuma mau Shuyue. 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 Linhan. Linhan. Gu, panggil dokter, panggil dokter. Dokter. Shuyue. Linhan, jangan menakutiku. Shuyue, gimana rasanya tinggal di tempatku? Oh, terima kasih senior. Vilanya penuh sinar matahari dan bunga-bunga. Tinggal di sana bikin semangatku kembali. Bagus. Gimana hasil pemeriksaan lanjutannya? Oh, aku sudah mulai pulih. Shuyue, aku bisa sulap, kamu percaya? Hah? Lihat keajaiban kecilku. Shuyue, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Terima kasih, senior. Aku suka banget. Shuyue. Shuyue, akhirnya kau kembali. Kau akhirnya kembali. Linhan. Kenapa kau menangis? Aku bermimpi. Aku bermimpi kau tidak akan pernah kembali. Apa yang kau bicarakan? Bukankah aku selalu ada di sisimu? Shuyue. 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 Shuyue, kau di mana, Shuyue?
Shu Yue. Shu Yue, aku salah. Gulinhan, Shu Yue, maafkan aku. Shu Yue, maafkan aku. Shu Yue. turun dari sana. Belum cukupkah semua ini? Gulinan, kalau hari ini aku terlambat sedikit saja, kau sudah melompat dan hancur. Kau sadar itu? Terjun payung. Kau ajak aku terjun payung. Gulinan, saat Li Shuyue masih hidup, kau memperlakukannya seperti dia tidak ada. Sekarang dia sudah tiada. Kau di sini mengamuk cari mati. Siapa yang peduli? Aku nggak pernah mau mati. Aku cuma mau tahu. Saat itu, cuma karena gurauan yang aku buat, dia loncat dari ketinggian 10.000 kaki. Seberapa takutnya dia waktu itu? Dulu aku nggak tahu. Tapi sekarang aku tahu. Gulinan. Linhan, aku tahu kamu sangat tersiksa sekarang. Tapi meskipun kamu loncat dari sini hari ini dan tubuhmu hancur di tanah, Li Shuyue nggak akan kembali. Kamu tahu. Bisakah kau lebih tegar? Kamu masih punya keluargamu, pasien-pasien di rumah sakit. Dan aku, sobatmu ini. Kamu sama sekali nggak ngerti. Shu Yue sudah ninggalin aku. Dia nggak akan kembali. Sekarang aku nggak peduli apa-apa lagi. Aku cuma mau dia kembali. Linhan. 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 Dokter. Panggil dokter ke sini. Linhan. Tuan Mudafu, Dokter Gu mengalami pendarahan lambung akut. Untungnya kami menemukannya tepat waktu. Tapi saya harus ingatkan, dia sama sekali tidak boleh minum alkohol. Kalau tidak, meskipun dewa pengobatan juga nggak akan bisa selamatkan dia. Saya mengerti. Kamu boleh pergi. Aku tahu kamu sekarang cuma mayat hidup yang berjalan. Kecuali berita tentang Li Shuyue, kamu nggak mau dengar apapun. Tapi Gulinan, jangan bertingkah seperti pengecut. Di rumah sakit ini ratusan pasien menunggumu. Untuk mengobati mereka, semua orang menunggumu. Sedangkan kamu, lihat dirimu, pantaskah kamu jadi dokter? Gulinhan. Sekarang aku baru sadar, Li Shuyue memang seharusnya meninggalkanmu. Orang sepertimu nggak pantas dapat dipercayai sepenuhnya oleh Li Shuyue. Fu Yihuai, aku percaya dengan kepribadianmu. Aku serahkan grup Gu kepadamu. 10% sahamnya untuk ibuku. 10% lagi untuk adikku. Mulai sekarang, tolong jaga mereka untukku. Kamu lagi buat pesan wasiat? Dengar ya, kalau kamu mati, aku akan jual semua saham yang kamu pegang dengan harga yang sangat murah. Ibumu dan adikmu akan jadi gelandangan seumur hidup. Mereka akan benci kamu selamanya. Aku nggak akan mati. Dia mau aku hidup dan menderita. Untuk meredakan amarahnya, aku akan terus hidup. Begitu sampai di alam baka, mungkin aku bisa ketemu dia lagi. Tuan Gu, sepertinya Nyonya Gu masih hidup. Apa katamu? Pak Gu. Ya, saya sudah periksa rekam medis dan resep buku. Ternyata dia datang ke rumah sakit untuk kontrol kemarin. Sudah kuduga. Kenapa kakaknya masih tetap diam? Shu Yue adalah satu-satunya keluarganya. Dia tidak mungkin diam saja. Seharusnya dia datang untuk balas dendam. Tapi dia tidak begitu. Dia tidak melakukannya. Aku harus pergi cari dia. Gulinan, tenang dulu. Mungkin perawatnya yang salah. Linhan, dalam kondisimu sekarang, kamu tidak bisa terima kabar buruk lagi. Kamu tahu itu? Aku tidak bisa tenang. Selama Shu Yue masih hidup, selama masih ada secercah harapan, aku harus menemukannya. Tidak. Harus kulihat sendiri. Aku harus melihatnya sendiri. Kamu tetap di situ saja. Soal kakakmu akan kujelaskan padanya.
Kamu tidak bisa parkir di sini. Aku tahu siapa kamu, seniornya Shu Yue. Aku tidak pantas disebut begitu. Anak sulung keluarga Gu dari ibu kota memanggilku senior. Kamu bisa mengabaikanku, tapi tolong katakan padaku, di mana Shu Yue? Sebagai suaminya, kau malah bertanya pada pria lain di mana dia berada. Bukankah itu konyol? Lalu siapa yang kau telepon tadi? Aku sudah menyelidikinya. Kau sudah naksir dia selama 10 tahun. Siapa lagi yang akan kau cari kalau bukan dia? Katakan padaku, di mana kau menyembunyikannya? Kamu memalsukan kematiannya hanya untuk menyiksaku. Katakan padaku, di mana dia sebenarnya? Tidak mau bicara? Adikta. Kalau begitu, aku akan mengobrak-abrik kota ini. Aku akan menemukannya bagaimanapun caranya. Sebaiknya jangan ganggu dia. Gu Linhan. Sekarang aku sangat menyesal, tidak merebut Shu Yue kembali, membiarkanmu menjebaknya di keluarga Gu. Apa gunanya kau menemukannya sekarang? Aku tidak akan melepaskannya lagi. Jadi itu artinya, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Kalau begitu katakan di mana dia. Aku tidak akan membiarkannya menderita lagi. Katakan padaku, apa yang dia katakan. Mulai sekarang aku akan merawatnya dengan baik. Apa kau yakin Shu Yue ingin bertemu denganmu? Itu bukan urusanmu. Aku akan minta maaf pada Shu Yue dan berusaha mendapat pengampunannya. Gu Linhan. Mundur. Shu Yue. Sudah aman sekarang. Aku di sini. Senior. Tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Bapakku, akhirnya Anda kembali. Ini belum ditangani. Surat keluhan. Dekan ada di sana sedang mengamuk. Keluar. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku menangguhkan praktiku? Dr. Gu, ini di terakhir kalinya aku memanggilmu guru. Sebagai muridmu, aku tahu betapa sulit keadaanmu belakangan ini. Tapi aku mohon padamu, surat-surat keluhan ini perlu ditangani segera. Dan operasi-operasi itu harus dialihkan dengan cepat. Keluar. Maafkan Bapakku. Goodbye. Witam seperti ini bajukalah. Jika tidak kepentingan meresam tanggung jawab dalam dirimu. Besok aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan meminta maaf secara terbuka kepada Shu Yue. Gua. Kok bisa minum segitu banyak? Mabuk. Kalau lagi mabuk, aku nggak ngerasain sakitnya ditinggal Shu Yue. Udah berhenti minum. Besok kan ada konferensi pers buatmu. Aku yakin dia, Li Shu Yue, pasti akan lihat permintaan maafmu. Pakku, menurut sumber dalam, Indah menjabat di Rumah Sakit Rakyat Kota, tapi sudah menunda operasi selama sebulan. Benarkah ini? Pak Gu, kami dengar istri Anda meninggal belum lama ini. Katanya ini karena pengabaian emosional Anda bertahun-tahun, hingga membuatnya depresi dan sakit. Bisa berbagi detailnya? Iya, Pak Gu. Pak Gu ada komentar? Tolong berikan pernyataan, Pak Gu. Pertama, istri saya belum meninggal. Kalau ada yang berani menyebarkan rumor lagi, aku akan bikin mereka hilang dari Haicheng. Kedua, konferensi pers ini khusus untuk istri saya, Li Shu Yue. Aku ingin minta maaf padanya dengan tulus. Shu Yue. Sebelumnya, aku telah banyak bersalah padamu. Untuk menebusnya, aku telah menyiapkan kebun bunga sakura favoritmu seluas 100 hektar. 3 hari dari sekarang di Mona Gardens, aku akan mengadakan pesta menikmati bunga yang megah.
Aku tahu kamu pasti akan datang. Mengapa? Aku sudah melupakan segalanya. Mengapa kamu harus membuatku ingat? Gu Linan, apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Proyek ini berjalan dengan baik. Ini akan segera selesai. Bapak Xie, aku belum melihat Nona Li beberapa hari terakhir ini. Apakah dia masih perlu menandatangani dokumen ini? Shu Yue belum sepenuhnya pulih. Aku menyuruhnya beristirahat beberapa bulan lagi. Aku akan menandatangani untuknya mulai sekarang. Baik. Nyalakan TV untukku. Atur ke saluran keuangan. Baiklah. Shu Yue. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku akan menunggumu kembali. Aku harus keluar untuk suatu urusan. Batalkan semua rapat hari ini. Tuan Mudagu, tolong berikan pernyataan. Tuan Mudagu. Gulinan, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Shu Yue, sudah tidak apa-apa sekarang. Shu Yue. Di sini ramai. Ayo kita keluar ya. Senior, kukira aku sudah memutus semua luka yang tersembunyi itu. Tapi melihat Gulinhan, aku malah merasa takut. Shu Yue. Itu respons stres, tidak apa-apa. Aku di sini bersamamu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku tidak mau kembali ke keluarga Gu. Di sana terlalu mencekik, terlalu menekan. Kalau begitu jangan kembali. Selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. Benarkah? Ayo. Bukankah itu Xie Jingming, pemimpin kuat grup Xie yang sedang di puncak pengaruhnya? Siapa wanita di sampingnya itu? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia membawa wanita ke acara publik. Ini berita besar. Itu Li Shuyue. Mulai hari ini, grup Xie akan memberikan Nona Li Shuyue perlindungan keamanan yang komprehensif. Jika ada yang mengancam keselamatan pribadi Li Shuyue, grup Xie akan mengambil semua tindakan yang diperlukan. Kamu belum makan, kan? Ada restoran baru di dekat sini. Mau coba ke sana? Oke. Baru saja parkir, hujan turun. Cuacanya sangat mudah berubah. Untung ada senior di sini. Sejak aku bangun, kau sudah banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Jadi, apa kamu mau mencoba berkencan denganku? Gulinan. Kamu mau ketemu dia? Nggak ada yang perlu dibicarakan. Ayo kita makan. Aku yang usir dia? Senior yang nggak guna. Gulinhan mungkin seorang dokter, tapi dia ekstrem. Kalau aku nggak jelasin semuanya ke dia hari ini, dia nggak akan berhenti. Kamu mau ketemu dia? Iya, aku mau jelasin semuanya ke dia. Oke, kalau gitu aku masuk dulu. Shu Yue, aku bikin makanan favoritmu. Gulinhan. Bicara aja di situ. Jangan mendekat. Kamu baru sembuh. Kamu butuh nutrisi, jadi aku bikin makanan buat kamu. Coba ya. Kamu yang masak sendiri? Iya. Ini yang dulu paling kamu suka, jamur krim. Itu dulu favoritku. Ini pertama kalinya aku ke dapur. Aku nggak terlalu jago. Makanannya mungkin nggak terlalu menggugah selera. Kalau bikin kamu nggak selera, memang nggak menggugah selera. Kalau gitu aku balik ke dapur, bikin lagi buat kamu. Nggak usah. Maksudku kamu yang bikin aku nggak selera. Gulinhan, antara kita sudah tidak ada kemungkinan lagi. Melakukan semua ini hanya membuatmu terlihat semakin bodoh. Li Shuyue, Gulinhan melukai tangannya sendiri. Tangan yang ia gunakan untuk operasi, hanya untuk memasak untukmu. Tidak bisakah kau memberinya kesempatan lagi? Kesempatan? Lalu siapa yang pernah memberiku kesempatan?
Hanya karena Gulinhan memasak sekali untukku. Haruskah aku buru-buru memaafkannya? Aku sudah memasak untuknya selama 6 tahun. Menjadi pembantunya selama 6 tahun. Kenapa kau tidak menyuruh dia membayar dengan nyawanya? Kau tidak ada yang mau katakan? Karena semua yang kukatakan adalah kebenaran. Tidak ada yang berhak mempertanyakan apa yang telah kuberikan untuk Gulinhan. Bahkan Gulinhan sendiri pun tidak. Kenapa kau tidak memberitahuku aku menyebabkanku begitu menderita? Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau tidak datang padaku dan menamparku agar sadar? Aku takut kalau kuberitahu, kau hanya akan bersikap dingin dan menyebutku tidak masuk akal. Aku takut kau akan memutar pisau di lukaku. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah tidak peduli lagi. Bahkan jika kau menghancurkan dirimu sendiri, aku tak akan melirikmu lagi. Aku mencintaimu, Xu Yue. Aku benar-benar mencintaimu. Dulu sekali, aku sudah mencintaimu. Kau tidak tahu betapa diam-diamnya aku senang saat tahu kau adalah pasangan perjodohanku di hatiku. Bukan aku tidak pernah mencintaimu. Tapi cinta itu sudah terkikis oleh sikap acuhmu. Itu salahku. Xu Yue, aku salah. Aku sombong dan tak tahu diri. Aku pernah punya cintamu, dan aku kehilangan itu. Aku mohon padamu. Bisakah kau mencintaiku sekali lagi? Aku tak akan dingin lagi padamu. Gulinhan, aku tidak sepertimu. Kau begitu mudah dalam urusan hubungan. Bisa jatuh cinta dengan cepat, dan juga cepat melupakan saat sudah bosan. Cintamu seperti bunga sakura yang indah. Paling cantik saat pertama kali dilihat. Tapi begitu mekar, yang tersisa hanyalah lumpur busuk. Betapapun cantik dan mempesonanya, aku tak mau lagi. Aku bersumpah, tolong, beri aku kesempatan lagi. Gulinhan, banyak orang di dunia ini. Pergi menyiksa orang lain saja. Hanya ada satu Li Xu Yue di dunia ini. Hanya kau yang kuinginkan. Kau mau memaksaku? Aku tak akan memaksamu. Mulai sekarang aku akan mendengarmu, oke? Kalau begitu, pergi. Jadi ini hukumanku darimu? Tuan Muda Fu, nada apa dengan kepala keluarga? Dia basah kuyup dan dia mabuk sampai begini keadaannya. Dia ingin berbaikan dengan Li Xu Yue, tapi dia malah menolaknya dengan tegas. Xu Yue? Apa Xu Yue datang menemuiku? Tuan, Anda sedang mabuk. Nyonya, dia sekarang tunangan Xie Jingming. Saya juga dengar Xie Jingming sudah membawanya bertemu keluarganya. Cukup. Ling Han, kalau menurutku kamu jangan patah semangat. Dulu kamu kan selalu kerja keras. Li Xu Yue memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu selalu dingin padanya. Di saat seperti ini, wajar saja kalau dia meninggalkanmu. Jadi katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untuk mendapatkan kembali hati Xu Yue? Sebenarnya aku punya ide. Aku ingat waktu kamu dan Li Xu Yue menikah, kamu bahkan tidak punya lamaran yang layak. Gimana kalau begini, kamu berikan dia upacara pernikahan yang megah untuk menebusnya. Laugu, mau kemana? Xu Yue selalu menyesali hal ini, merasa itu sangat disayangkan. Kesempatan untuk menebus kesalahan padanya akhirnya datang juga. Xu Yue, jangan menghindariku lagi. Aku cuma mau ketemu kamu. Ya, sudah ketemu kan? Bisa pergi? Xu Yue, dulu kamu nggak pernah sejauh ini ke aku. Gulinhan, dulu kamu juga nggak seberani ini. Aku tahu. Tapi orang bisa berubah. Dulu aku nggak pernah mengejar kamu. Tapi sekarang aku terus memikirkanmu. Aku memikirkanmu sampai fajar. Gulinhan, jangan mendekat. Xu Yue, kamu tahu nggak? Waktu aku lihat kamu dengan pria lain, aku bahkan nggak berani marah. Aku takut kamu jadi ketakutan. Aku takut kamu akan semakin menjauh dariku, Xu Yue. Gulinhan, jangan sentuh aku. Xu Yue, tanganmu sakit. Gulinhan, apa kamu nggak bisa berhenti ganggu aku? Enggak. Jangan desak aku. Kamu yang mendesak aku. Kita sudah menikah 6 tahun. Tanpa sepatah kata pun, kamu langsung pergi. Kamu nggak kasih aku kesempatan. Xu Yue, dengerin aku. Aku nggak akan lepaskan kamu. Selama masih ada sedikit harapan, aku nggak akan menyerah. Xu Yue, aku tahu kamu masih cinta aku. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah aku akan mencintaimu dengan benar kali ini, Xu Yue.
Gulinhan, kalau kamu berani menyentuh Shu Yue lagi, aku akan pastikan keluarga Gu lenyap dari muka bumi ini. Gulinan, nggak bisa kamu pergi saja? Shu Yue, ada apa? Kamu tidak dengar, dia bilang kamu pergi. Shu Yue. Gu, apa yang terjadi? Apa itu si Xie yang melakukan ini? Aku akan pukuli dia untukmu. Hei, jangan. Shu Yue akan kesal. Jadi benar bahwa cinta benar-benar bisa mengubah seseorang. Dulu, kamu tipe orang yang tidak pernah membiarkan penghinaan tanpa balasan. Tapi sekarang, untuk Li Shuyue, kamu rela dipukuli. Semua karena kamu khawatir dia tidak senang, kan? Sekarang, aku akhirnya mengerti mengapa cewek suka menonton trop, mengejar istri ke krematorium. Seorang pria yang dulu dominan direndahkan oleh cinta. Berubah menjadi debu. Sudah, cukup bicara. Pergi bantu aku. Bantu aku persiapkan pernikahan. Oke, aku tangani. Xie Jingming. Li Shuyue adalah milikku. Kamu tidak punya hak bersaing denganku. Dan kamu tetap tidak akan menang. Senior, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Kamu bisa pergi. Baik. Pak Xie, kondisi Nona Li memburuk dengan sangat tiba-tiba. Kami sudah mencoba semua perawatan medis yang tersedia. Anda harus bersiap-siap. Tuan muda, sepertinya Nona Li sedang minum sendirian di kamarnya. Shu Yue berhenti minum. Shu Yue, kenapa kamu minum begitu banyak? Kondisi tubuhmu baru saja pulih. Senior, jangan sembunyikan dariku. Aku tahu tubuhku sendiri. Ini tidak akan membaik. Sekarang kamu sudah tahu, kenapa kamu masih minum sebanyak ini? Karena aku benci diriku sekarang. Aku terus terlibat dengan gulinan. Kupikir, setelah mati sekali, aku akan melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi aku tidak pernah menyangka. Saat aku melihat gulinhan lagi, semua rasa sakit yang kualami kembali muncul di dalam hatiku. Aku tetap merasa takut. Senior, apakah aku sangat tidak berguna? Tidak. Shu Yue, jika langit memberi kita kesempatan lain untuk memilih, apakah kamu akan memilihku? Mungkin. Saja. Gulinhan, aku hanya akan mengatakannya sekali. Pada ulang tahun Shu Yue, dia akan berada di Villa Bulan Baru. Jika kamu ingin menebus kesalahan padanya, siapkan pernikahan yang megah untuknya. Pak Zhou, 3 hari lagi, Shu Yue akan berulang tahun. Pesan saja Villa Bulan Baru yang aku pilih waktu itu. Aku akan melamarnya di sana. Gaun pengantin tidak perlu. Buatkan gaun tradisional Tiongkok saja. Dekorasi tempatnya dengan gaya tradisional Tiongkok. Selain itu, prosesi mahar gaya tradisional tidak boleh kurang satu pun. Siapkan semuanya. Tuan, Anda terlalu terburu-buru. Nyonya belum memaafkan Anda. Apakah dia akan menerima lamaranmu? Gu, jujur saja ya. Seniornya Li Shuyue, Xie Jingming itu sangat teliti, licik dan curang. Jangan terjebak tipuannya. Soal ini sebaiknya kau diskusikan dulu dengan Li Shuyue. Tuan, Anda hebat dalam pekerjaan, tapi Anda kurang pengalaman dalam masalah perasaan. Jangan sampai mereka memanfaatkan Anda. Cukup, kalian terlalu banyak bicara. Aku tahu apa yang aku lakukan. Oke. Tuan Fu, apakah kita tetap harus menyiapkan tempat pernikahan Tuan Muda? Lakukan saja. Sekarang Gu sudah terlalu fokus. Kuharap Li Shuyue bisa memaafkannya. Kalau tidak, amarahnya bakal meledak.
Yihuai, apa kamu yakin Shu Yue akan datang ke Villa Bulan Baur untuk menemuiku? Menurutmu dia akan datang? Apa dia akan menerima? Bukan aku mau mengomentarimu, Gu. Kamu sudah tanya aku tuh ribuan kali. Kalau Li Shuyue memaafkanmu, itu akan jadi kebahagiaan untuk semua. Mulai sekarang kamu harus baik-baik padanya. Hei, jangan khawatir, aku pasti. Ayo pergi. Shu Yue. Dia tidak akan meninggalkanku. Kamu sembunyikan dia di mana? Kembalikan dia padaku. Dia di belakang. Tuan mudaku. Shu Yue. Shu Yue. Shu Yue. Tuan mudaku, Linan. Tuan mudaku. Shu Yue. Shu Yue. Aku datang mencarimu.